Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau teman-teman punya kerjaan yang mobilitasnya tinggi, harusnya bakal cocok sama laptop yang satu ini, Acer SwiftGo 14 versi terbaru seri SFG 14-1 dengan CPU AMD Ryzen 7 7730. CPU ini punya arsitektur Zen 3, fabrikasinya 7 nanometer, total ada 8 inti core dan 16 thread, max push-nya di 4,5 GHz dan ada iGPU juga ya, AMD Radeon Graphics. Karakter CPU ini cocok buat produktivitas sehari-hari dengan konsumsi daya yang rendah. Kalau misalnya butuh edit foto atau video tipis-tipis atau mungkin juga pengen main game e-sport yang lancar, nah ini juga masih capable. Secara dia punya fitur AMD Radeon Pro Render buat rendering pakai aplikasi 3D biar prosesnya jadi lebih ngacir. FYI, si AMD Ryzen 7 7730 ini dia udah support RAM DDR4 atau LPDDR4 dengan kapasitas up to 64 GB. Dan untuk koneksinya dia mendukung Wi-Fi 6E. Jadi bisa dibilang pemilihan CPU ini udah pas, terutama sebagai everyday computing laptop karena ngasih beberapa upgrade dan fitur yang lebih up to date dibanding versi yang sebelumnya. Nah sekarang kita bahas ke sisi desainnya. Dilihat sekilas aja ini udah kelihatan ya betapa compactnya laptop ini, punya body metal yang tentu aja bikin feel-nya kerasa premium. Enteng juga, dia cuma 1,2 kg dengan tipisnya 14,99 mm, jadi masih enak dibawa-bawa pakai satu tangan. Unit yang gua punya ini warnanya pure silver, ada satu pilihan warna lagi yang lain yang lebih feminin yaitu rose sakura. Nah pas kita buka engselnya itu kerasa berat, sayangnya layarnya ini nggak bisa dibuka sampai 180 derajat. Overall build quality-nya ini solid dan kerasa ya premiumnya. Untuk interface-nya di sebelah kanan ada satu USB A 3.2 dan jack audio, di sebelah kiri ada dua USB C 3.2 Gen 2 yang keduanya juga punya fungsi sebagai port charging. Port HDMI 2.1 juga ada dan satu lagi ada port USB A 3.2. Kembali nih kita bahas performanya. Selain pakai prosesor AMD, nah ini kinerjanya juga didukung RAM 16 GB dual channel LPDDR4X dengan storage-nya 512 GB dual slot SSD NVMe Gen 4. Jadi storage-nya masih bisa di-upgrade lagi. Bluetooth-nya versi 5.1 dan Wi-Fi 6E. OS-nya pre-installed Windows 11 Home Edition. Acer di sini ngasih 3 power profile, ada silent, normal, sama performance. Cara gantinya pakai kombinasi tombol Fn dan F. Nanti bakal muncul modenya di bagian atas. Nah ini gua set di mode performance buat jalanin benchmark sekaligus tes game Valorant. Gua coba running Geekbench 6, dapat skor 1999 single core dan 7708 multi core. Terus gua lanjut 3D Mark Time Spy, overall score di 1525 dengan graphic score 1339 poin dan CPU score 7200. Di Cinebench R23 bisa dapetin skor single core 1410 dengan skor multicore 9357 poin. Terakhir di PC Mark 10 dapat overall score 5882 poin dan bagian yang paling tingginya itu ada di productivity-nya. Berarti memang terbukti ya laptop ini cocok buat dipakai kerja. Buat main game Valorant ini udah support AMD FSR dan AMD FreeSync, jadi jangan lupa dinyalain VSync-nya dengan settingan serba high, bisa dapetin 60 fps rata dari awal sampai akhir. Jadi buat main Valo, laptop ini masih bisa ngasih experience yang nyaman banget. Nah buat suhunya juga lumayan terjaga ya, pakai Acer Twin Air buat ngalirin suhu panasnya itu dibuang di ventilasi yang ada di bagian atas kanan bodinya. Acer ngeklaim bisa ngasih pendinginan 27% lebih baik dibanding versi sebelumnya dan memang gua merasa suhunya ini terjaga dengan baik. Lanjut kita ke layarnya, pakai panel IPS 14 inci Full HD, support 100% sRGB, support Acer Blue Light Shield dan Acer Comfy View yang intinya buat ngurangin cahaya biru yang dihasilin dari layarnya, jadinya mata kita bisa nyaman dan nggak cepet capek. Overall layarnya ini asik ya, tajam, kontrasnya dapat dan enaknya layar IPS itu buat warna dan skin tone-nya lebih natural. Paling hitamnya aja yang nggak sepekat layar-layar OLED. FYI layarnya ini nggak support playback HDR baik di YouTube maupun di Netflix. Tapi buat speakernya di Netflix udah support Dolby Atmos, bisa ngasih suara surround yang cukup enak juga. Jadi buat dipakai nonton sih ini asik experience-nya. Cuma menurut gua volumenya memang masih kurang lantang, jadi kadang kayak kurang nendang gitu. Laptop ini
kan didesain buat kerja ya dengan mobilitas yang tinggi, apalagi kalau kebanyakan kerjanya secara hybrid. So, gua sangat mengapresiasi dimensi laptop ini yang compact dan juga ringan, jadi buat dibawa-bawa kemana-mana tuh nggak nyusahin dan nggak makan banyak space di tas kita. Contoh, gua yang suka kerja hybrid, kadang di kantor, kadang di rumah, atau kadang liputan di event-event launching handphone gitu ya. Karena ukurannya compact, jadi gua bisa ngetik dengan naruh laptopnya ini di paha. Jadi kayaknya tuh masih oke lah, bisa dipakai kerja di mana aja walaupun nggak di kantor. Nah, yang menarik nih uniknya buat touchpadnya, dia dibikin pakai ocean glass atau sampah sisa plastik yang diambil dari laut. Nice lah. Ukurannya pas aja ya karena laptopnya juga memang kan compact, tapi akurat dan responsif. Gue pakai buat sehari-hari enak. Paling gue pakai mouse-nya cuma buat main game aja, selebihnya pakai touchpad ini. Performa mic-nya juga cukup memuaskan, ada fitur noise cancellation, jadi suara kita bakal lebih jernih ke lawan bicara kita. Yang bikin jernih juga ada 2 mikrofon yang langsung menghadap kita di bagian kiri dan kanan webcamnya. Oh ya, harganya yang kita bahas ini 11.499.000. Ada juga varian lain pakai AMD Ryzen 5 7530U, harganya 8.900.000. Pas gua bikin video ini lagi ada promo gratis printer Canon seharga 700.000. Gudil banget sih ini. Intinya laptop ini cocok buat yang kerja dengan mobilitas tinggi tapi juga butuh performa yang bisa diandelin, dan buat link pembeliannya nanti gua taruh di deskripsi.